Suara mak memang pondanya. Saya menitiskan air mata, memohon maaf pada cikgu-cikgu saya. Kan ada sedikit ketegangan tadi, nampak. Dia macam ni. Kita faham juri itu dibayar untuk menjuri. Dan kita menghargai macam Tok Ram, seorang maestro yang saya cukup kagum, Ibu Hetty, juga Syafinas. Masing-masing ada interpretasi masing-masing. Saya belajar daripada legenda-legenda keroncong tanah air. 2 nama yang boleh saya sebut, 2 nama lagi saya mohon maaf kerana saya harus menghormati mereka, tidak mahu saya sebut nama mereka, iaitu Dato' Azizul Kamis dan juga Cikgu Syafi yang saya boleh sebutlah. Saya berterima kasih. Saya juga tadi sempat habis performance, saya telefon kedua-dua cikgu saya, keempat-empat cikgu saya. Saya mohon ampun dan maaf kalau saya ada kekilafan, kekurangan dalam saya membuat persembahan. Karena ini adat kita berguru dengan orang kan. Bila orang menurunkan ilmu, kita harus berterima kasih dan harus bersyukur. Kalau ada buat silap, kita harus memohon ampun dan maaf. So saya berterima kasih kepada cikgu-cikgu saya yang sudah mengajar saya sehingga ke subuh dini hari setiap malam. Pukul 3 pagi itu adalah setiap hari lah, dari hari Isnin sampai ke hari Ahad ini. Hari Sabtu itu pukul 5 pagi kemarin belajar. Jadi saya betul-betul bekerja keras untuk lagu ini dan saya bekerja di luar kotak keselesaan saya. Seperti yang diketahui umum, Nina tak pernah nyanyi lagu keroncong. Ini kan patah lagu Melayu itu kan banyak. Ada langgam, ada asli, ada keroncong pop, ada juga keroncong asli. So penyampaian dia tu berbeza-beza. Dia ada slurring dia, ada dia punya ngendol, macam-macam. Dia jadi saya harus imagine ilmu yang beratus-ratus hari, bertahun-tahun orang lain belajar, saya harus belajar dalam waktu yang 6 hari. Saya bersyukur saya mampu melakukan yang terdaya saya terbaik. Saya bersyukur itu. Dan saya berterima kasih kepada pihak juri yang memberi komentar sebentar tadi untuk saya. Sebab ini semua adalah input-input untuk saya memperbaiki kekurangan diri saya. Tetapi harus juga diketahui seperti mana ya Tok Ram telah tadi info kan, saya memang tidak sama dengan artis-artis lain. Saya mempunyai suara yang besar, suara jantan. Saya bercakap pun cuba dengar baik-baik. Dengar baik-baiknya. Suara mak memang pondanya. Macam mana cara pun macam inilah suara saya. Ini adalah Tuhan punya, saya cuma pinjam. Jadi range saya itu berbeza. Kalau dikasih naik key dia, ini sudah dimaksimal. Key saya sudah dimaksimal. Dia akan jadi sangat pening. Dan saya juga menggunakan head voice sebenarnya menyanyi tadi. Tapi mungkin karena tone suara saya itu ada besar, ada kecil. Jadi kedengaran dengan adanya orang di dalam dewan berteriakan kan. Jadi suara saya itu mungkin kedengaran satu tona saja. Tapi kan ada color-color lain. Saya juga menggunakan head voice saya macam contoh. Angin menderu, dahan jatuh. Itu head voice. Muka masam. Masa nyanyi kita tadi muka masam. Muka masam ya, muka sedih. Mak subanya ya. Sebab apa? Mengikut adat orang dulu-dulu jangan dia kata muka sedih sangat, nanti bawa sial 44 harinya. Gitu pula. Mu kena faham ya. Cikgu mak mengajar lain pelik-pelik mak ni. Okey mak cuba. Angin menderu, dahan jatuh, menimpa batu kuburan. Kan dia ada patah-patah dia. So saya rasa cuma mungkin riak muka saya sajalah yang mungkin lain. Tapi suara itu memang ada. Tak tahulah kalau saya jadi babang lepas ni. Sebab itu memang jong riak muka. Nak dia vokal pun. Ada komen vokal tadi. Tadi kat sini tadi tu. Tapi okey, tapi kan bila mungkin ada segelintir yang berpendapat macam bila Ina cakap apa tu vokal ini anugerah Tuhan, seolah-olah macam menjawab komen jomiri macam kurang sopan. Rasanya itu saya jawab benda yang common sense. Bakat ini Allah yang punya, suara ini Allah yang punya. Saya manusia, saya pinjam. Yang baik itu hanya datang dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk semua datang dari saya. Tapi headline cerita itu kena betul. Kan yang komen itu kan tentang persoalan saya punya apa tadi suara kan.
So itu yang kena yang betul. Bukan karena saya punya ini kan, saya menjawab tuh kan ini kan sudah memang Tuhan anugerahkan saya. Saya terima saja. Saya pun tidak tahu berapa lama Tuhan mau kasih pinjam saya bakat yang saya ada. Tapi saya bersyukur buat setakat ini. Alhamdulillah saya masih mampu mencari nafkah menggunakan bakat saya untuk saya menafkahi keluarga dan anak-anak saya. So saya bersyukur di situ. Untuk Nina menangis. Awak terasa hati tak dengan komen? Tidak. Saya sebenarnya jujur ya, saya tidak terasa hati dengan komentar-komentar daripada juri. Karena mereka ditugaskan, dibayar untuk mencari kesilapan dan menegur kekurangan saya. Dan saya bersyukur, saya berterima kasih. Tadi kalau lihat saya minta maaf dengan Tok Ram. Saya juga telepon guru-guru saya untuk minta maaf. Itu adalah tanggung jawab saya sebagai seorang anak seni. Untuk mempelajari, menerima kekurangan dan memberi yang terbaik. Tetapi pada masa yang sama saya tidak boleh menipu. Saya memang ada perasaan saya bersalah. So saya menghubungi guru-guru saya itu, saya menangis, saya hiba. Sebab saya rasa saya sudah, saya tidak mampu untuk membahagiakan orang. Saya minta maaf karena kasih kekhilafan saya tidak dapat memberikan yang terbaik. Mungkin itu yang saya sedihkan, yang lain tidak. Saya menitiskan air mata, memohon maaf pada cikgu-cikgu saya. Karena kita sebagai anak murid harus menghormati orang yang terdahulu sebelum kita. Maaf ya. Saya tidak pernah ambil berat dan ambil pusing soal komen. Sebab komen tuh come and goes because you have to prepare yourself to accept that. But kesilapan you pada guru you itu di atas. Saya minta maaf pada guru-guru saya. Kalau ini dah boleh kongsikan apa yang Apa guru yang jawab you say minta maaf tu. Guru-guru saya sangat bersyukur sangat-sangat. Sebab guru-guru semua cakap Nina sudah berikan yang terbaik. Saya boleh bagi dengar voice note lagi. Mendorong semua cakap, Nina you already give your best. You sudah bagi yang terbaik. Mungkin hari ini kedengaran itu macam gitu. So kita menerima. Cuma perbaiki lagi kekurangan yang ada di dalam diri, di dalam persembahan untuk yang terbaik mungkin. Salah kerana interpretasi itu jangan terlalu sedih. Untuk senyum itu tujuan dia supaya double meaning. Karena lagu orang dulu-dulu kan ada dua double meaning. Hari sebelum ini, masa hari saya buat rehearsal, memang saya mengaku saya menyanyi lebih baik sikit. Tetapi kerana saya tunjuk muka saya memang sedih sebab saya betul-betul penat waktu itu. Dan saya ingat lagi saya cakap di belakang stage, Ya Allah, come what may, you know, before I sing. Dan Tok Ram tulis remark di dalam rehearsal tu, kenapa dia nyanyi macam apa mayat mati, macam orang mati. Macam mayat hidup. He said that way, you know. So I fikir balik, I tanya cikgu macam mana? Dia kata tak apa, cuba senyum sikit. Tapi this is a song about storytelling. So kalau you tengok balik, mungkin harus tengok balik persembahan saya. Saya banyak main facial expression. Walaupun saya ada senyum sikit, tetapi di dalam senyuman itu ada double meaning. Ada kesedihan. Bukannya saya happy, saya punya boyfriend mampus, tidak. Kerana kan tajuk dia tu, even untuk pengetahuan semua ya, saya sampai bertanyakan pada orang-orang lama lirik asal lagu ini. Kerana dulu kita menggunakan bahasa pinjaman Riau in 1900. So bahasa Melayu kita adalah bahasa Melayu Riau. So contoh, bila tahun selepas adanya Malaysia, lirik lagu itu, saya sendiri bertanya kepada Dewan Bahasa dan Pustaka dan saya tanya pada orang-orang lama. Saya tidak mau jadi penyanyi yang bodoh, menyanyi tanpa ada pengetahuan tentang lirik. Kuburan ditukar selepas 1957 menjadi guguran. Dilitupi ditukar, dilitupi ditukar menjadi diliputi awan. Luput dari ingatan ditukar dengan lupa. Tak lupa dari kenangan. Contoh macam tu. So saya tak mau. Saya nak nyanyi yang aslinya. Karena itu sebutan bahasa-bahasa sakral. Kita sebagai penyanyi kena ada ilmu pengetahuan kalau menyanyi. Jangan sembarangan. Kena baca dan faham format lirik itu. Jadi saya bila saya sudah begitu dan saya bertanya dengan orang lama-lama, baru saya berani bernyanyi. Sebab kalau tidak, saya rasa saya berdosa. Saya tidak buat saya tidak buat kajian tentang lagu itu, saya nak menyanyi.
Dan Tok Ram tahu mengenai perkara ini. Saya bagi tahu Tok Ram. Tok Ram orang pertama yang saya bagi tahu pada hari Isnin yang lalu. Saya bagi tahu dia ini adalah bahasa-bahasa pinjaman Indonesia, bahasa-bahasa Deli Riau dulu yang telah ditukar, dan saya nyanyi ikut yang asal. Saya tidak mau ikut yang sudah ditukar. Tok Ram terima. Sebab lagu ini berkisar tentang daun yang gugur di batu nisan. Takkan batu gugur. Mana ada batu yang gugur dari langit? Guguran. Kan? Lirik itu tidak kena. So saya nyanyi yang aslinya. Next. Tergamam lagi. Ya, sebab jadi penyanyi jangan bodoh. Kena buat research. I don't want to look stupid when I sing. Saya tak mau. Mak bapak saya tak ajar saya begitu. Kalau saya mau menyanyi, saya buat research. Dan saya cakap benda yang betul, fakta. Saya tidak mau cakap benda yang memutar balik, buang masa saya. Dan masa-masa anda semua yang mendengar di luar sana. Saya manusia, saya juga buat silap. Tapi ini fakta lah. Kalau fakta saya cakap betul. Kalau saya salah, ampun maaf. Ina, sejauh mana kemauan Ina nak menang dalam pertandingan ni? Tak ada manusia dalam dunia yang bertanding tidak mau menang. Setiap manusia yang bertanding pasti mau menang. Tapi bagi saya, untuk kali ini, saya mau menunjukkan bakat saya. Saya mau menunjukkan kredibiliti saya sebagai penyanyi. Bakat saya yang saya mampu untuk bersaing, mampu untuk memberikan yang terbaik, mampu untuk... Yang paling penting lah, saya tolak tepi segala-galanya lah. Yang penting kasih saya mikrofon, saya mau menyanyi ikhlas dari hati saya. Karena apa-apapun dalam seni yang saya diajar oleh orang-orang yang terdahulu sebelum saya, menyanyi itu datang dari hati. Ikhlas. Ini nak persiapan untuk minggu duet. Mungkin ada cabaran berbeza. Besok kita akan start preparation. Kenapa pilih Azmi? Sebab Azmi seorang yang mempunyai bakat yang cukup besar, pertama. Kedua, Azmi ada sixth sense yang kita manusia biasa belum tentu ada. Dia ada satu deria yang dia sangat-sangat, dia punya pendengaran sangat-sangat bagus. Dia perfect pitch. Dia nyanyi dari jiwa. Itu yang saya sangat kagum dengan dia dan saya pilih dia atas suggestion daripada pihak luar juga, daripada pihak produksi dan juga Tok Ram. Saya memilih untuk berduet dengan Azmi. Dan untuk pengetahuan semua, saya juga mempunyai anak yang orang berkelainan upaya, Rahmat. Jadi untuk saya dapat berduet dengan orang yang sama macam anak saya, walaupun mungkin dari segi lain ya kekurangan upayanya, itu satu yang sangat besar bagi saya, signifikan, sangat besar dalam hidup saya. Dan saya bangga. Ina jarang nangis ini Ina. Sangat jarang. Ya. First time. Hari ini hari lahir anak saya, Redha. Okay Nina, thank you so much. Thank you everyone. Thank you. Minta maaf ya. Kamu sedih. Thank you. Best. Apa yang telefon?